Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talabah wal asatidzah al-kiram, pada kesempatan siang hari ini kita ingin mengambil suatu faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Balad ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah dan payah. Ikhwati at-talabah wal asatidzah al-kiram, ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah sebelumnya menyebutkan al-qasam atau sumpah. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sumpahnya, dan Allah bersumpah dengan kota Mekkah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kecuali pasti ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Allah bersumpah dengan kota Mekkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memastikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menempati kota Mekkah. Di antara kenabian Nabi kita Muhammad, di antara kerasulan Rasul kita Muhammad SAW, diberikannya kepada beliau kabar gembira untuk masa yang akan datang. Wa anta hillum bihadzal balad, kata, dan engkau hai Muhammad SAW akan menempati kota ini. Wa walidi wa ma walad, dan demi orang tua dan yang dia lahirkan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menyampaikan ayat yang keempat ini. Artinya ini berarti sangat penting bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dalam keadaan susah dan payah. Bukan Allahnya yang susah, kita. Allah menciptakan langit dan bumi saja tidak ada rasa lelahnya. Maksudnya kesusahan dan kepayahan itu ada pada kita. Tahapan demi tahapan hidup. Sejak kita bayi, walaupun mungkin semua kita sudah lupa, susah payahnya kita kemudian yakni menyusu ke ibu kita. Belum lagi kemudian kita mengekspresikan sakitnya tumbuh gigi dengan menangis, tapi orang tua nggak paham. Itu kesusahan yang lain. Kita cuma bisanya menangis. Dan kemudian tahapan-tahapan kehidupan yang lain. Dan antum sekarang ayyuhat talabah, di tahap di mana kesusahan antum sekarang adalah menuntut ilmu, belajar. Dan ini tentunya baru tahapan awal. Suatu saat antum akan berkeluarga, kesusahan yang lain. Sebagai kepala keluarga, kesusahan yang lain. Punya anak laki-laki, mendidiknya beda. Punya anak perempuan, beda lagi. Diamanahkan kepada antum suatu saat, yakni dakwah, entah kemudian misalnya memimpin yayasan, memimpin pesantren, kesusahan demi kesusahan. Itulah kehidupan manusia. Tapi itu semuanya masih di dunia. Di alam barzah kesusahan yang lain, di akhirat kesusahan yang lain. Tapi apakah kemudian di antara semua kesusahan tersebut,
khususnya ketika kita di dunia ini. Tidak ada kesenangan yang Allah berikan, tidak ada kebahagiaan yang bisa kita raih dan capai. Banyak susah kita, betul. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala begitu adil. Bahkan kalau ada satu nama yang menunjukkan Allah di atas keadilan, Allah memilikinya. Allah sangat adil. Susah kita memang dalam hidup ini, khususnya antum sekarang di tahap menuntut ilmu. Mungkin ya kalau sampai kuliah S1 ya 13 tahunan. Kalau sampai S2, S3 15 bisa sampai 20 tahun. Hanya kesusahan nuntut ilmu. Tapi subhanallah, di sela-selanya begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Apa itu? Ya, ilmu itu sendiri adalah sebuah nikmat. Banyak orang kemudian ingin menuntut ilmu, enggak punya atau tidak diberikan kesempatan. Maka khusus untuk semua talabah, memang ketika antum sekarang menuntut ilmu, kesusahan demi kesusahan antum akan dapati. Tapi ketahuilah, bahkan mungkin antum sudah merasakan, bukan cuma tahu, antum sekarang sudah merasakan. Ketika tahu perkara tertentu dari agama ini, itu nikmatnya luar biasa. Maka maksimalkan nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk contoh semua antum misalnya, jadi santri yang baik, santri yang taat, betul-betul mentaati musyrif, ustaz, pimpinan selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti antum syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dapat kesempatan nuntut ilmu. Orang kalau misalnya sudah tua, katakanlah misalnya sekolahnya ya pendidikan agamanya enggak banyak-banyak amat dulunya. Begitu berkeluarga, enggak bisa didik istri. Begitu punya anak, apalagi. Padahal semua beban itu ada pada kita. Sekaranglah kemudian siapapun di antara antum ayyuhat talabah mengambil bekalnya atau membekali diri dengan ilmu, karena antum akan jadi bukan cuma dai di luar sana. Internal antum keluarga, antum akan jadi pemimpin. Antum akan menjadi rujukan untuk banyak keluarga antum. Entah ring 1, ring 2, orang akan nanya, tuh lulusan pesantren. Kalau dari sekarang kemudian antum berleha-leha, santai, no. Sekarang masanya susah, oke, jalani. Tapi di saat yang sama, ketika antum tahu akan ilmu syariat ini, nikmatnya luar biasa. Apalagi misalnya dari tangan antum, lewat perantara antum, banyak orang kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa lah. Dan tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan orang yang menyeru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kesusahan demi kesusahan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Sekarang kita sedang berbicara di dunia, hadapi. Itulah kita sebagai manusia. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kita kenikmatan. Bahkan sangat banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan yang tidak bisa kita hitung. Sebagai penutup, disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana seorang laki-laki ditentukan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah firmankan kepada para malaikatnya, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku, yakni dengan rahmatku. Dia komplain, ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena amalku. Puluhan tahun saya beribadah karena amal saya dong. Thayyib, tolong dihitung amal hambaku ini. Dan dihitung. Dan disebutkan bahwasanya nikmat penglihatan kita saja, misal kita punya umur 60, 70, 80 tahun, nikmat penglihatan ini saja jika ditimbang tidak bisa kemudian kita bayar. Bagaimana kemudian dengan nikmat-nikmat yang lain?
Maka syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bersyukur dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang lain datang kemudian silih berganti. Menghadapi kesusahan ini, tapi ingat di saat yang sama ada kenikmatan. Nuntut ilmu syar'i dan kemudian ada kenikmatan nanti mengetahui ilmu syar'i dan bisa berbagi kepada orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan siapapun di antara kita, khususnya para santri, betul-betul bersabar untuk menjalankan ketaatan ini, karena ketaatan ini hanya sebentar, hanya sampai mati saja, dan mungkin kita mati nggak ada yang tahu. Maka bersabarlah dan insyaallah akan berbuah manis. Bukan insyaallah, pasti berbuah manis. Kesabaran pasti berbuah manis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.